어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Video kali ini saya akan sedikit memaparkan materi mengenai kepemimpinan dan kerja tim dalam perbaikan mutu pendidikan. Untuk materi kali ini itu berdasarkan pada mata kuliah Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan yang diampu oleh Bapak Ibnu Asaduddin SAG MPD dan dengan saya Gina Laila Azahra dengan NIM 21411 0401081. Langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu pengertian kepemimpinan. Menurut William G. Scott 1962, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan yang dilakukan oleh orang lain dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Coates dan Odell 1972 berpendapat bahwa kepemimpinan adalah seni atau proses mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama secara sukarela dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan Terry 1973, kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar sesuai dengan tujuan organisasi. Selanjutnya, dapat kita simpulkan bahwa pengertian kepemimpinan adalah penggunaan keterampilan seseorang untuk mempengaruhi orang lain dalam melaksanakan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Kepemimpinan juga dapat diartikan sebagai sikap yang ada di dalam seorang pemimpin yang digunakan untuk memandu sebuah pihak tertentu agar dapat mencapai sebuah tujuan. Ada beberapa model atau gaya kepemimpinan. Yang pertama itu kepemimpinan karismatik, dan yang kedua itu kepemimpinan transaksional, dan yang ketiga kepemimpinan transformasional, dan yang keempat kepemimpinan demokratis. Selanjutnya, kerja tim. Kerja tim adalah suatu kemampuan untuk bekerja bersama dalam menuju visi dan misi bersama. Kerja tim melibatkan proses kolaborasi, komunikasi, koordinasi, dan kepercayaan antara anggota untuk memaksimalkan produktivitas kerja. Kerja tim dapat terwujudkan dengan baik ketika sekelompok orang bekerja sama secara kohesif demi menuju tujuan bersama dengan menciptakan suasana dan lingkungan kerja yang positif, serta menggabungkan kekuatan masing-masing individu dalam meningkatkan kinerja tim yang kuat. Jadi, kerja tim itu menumbuhkan rasa loyalitas, keamanan, dan harga diri yang memenuhi kebutuhan individu anggota, menghargai kepemilikan mereka, dan memelihara hubungan positif di dalam dan di luar tim. Selanjutnya, ada model atau gaya pada kerja tim. Yang pertama, kelompok kerja. Yang kedua, tim manajemen proyek. Dan yang ketiga, tim kerja. Yang keempat, tim olahraga. Selanjutnya, perbaikan mutu pendidikan. Apa sih itu perbaikan mutu pendidikan? Perbaikan mutu sekolah atau pendidikan adalah upaya yang dilakukan oleh sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan yang diberikan kepada siswa, orang tua, dan masyarakat. Tujuan dari perbaikan mutu pendidikan atau sekolah adalah untuk mencapai hasil belajar yang lebih baik, meningkatkan kepuasan siswa dan orang tua, serta membangun reputasi yang baik bagi sekolah. Perbaikan mutu sekolah itu juga melibatkan berbagai upaya seperti membangun visi dan misi, tujuan yang jelas, meningkatkan kompetensi guru, melakukan supervisi dan evaluasi secara berkala. Membangun budaya sekolah yang positif dapat melibatkan siswa dalam pengambilan keputusan, meningkatkan keterlibatan orang tua dan masyarakat, menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, melakukan evaluasi diri, dan mengelola pendidikan secara efektif. Selanjutnya, ada manfaat kepemimpinan dan kerja tim. Untuk manfaat yang pertama yaitu meningkatkan efektivitas, meningkatkan partisipasi, meningkatkan inovasi,
dan meningkatkan kualitas. Selanjutnya, apa sih ciri-ciri dari kepemimpinan dan kerja tim dalam perbaikan mutu sekolah? Jadi, ada karakteristik kepemimpinan dan kerja tim dalam memperbaiki mutu sekolah. Yang pertama itu karakteristik kepemimpinan yang meliputi optimalisasi kerja tim, yaitu kepemimpinan yang efektif terletak pada optimalisasi membangun kerja sama tim. Dan untuk yang kedua, membangun komitmen dan kepercayaan, yaitu kepemimpinan yang efektif harus membangun komitmen dan kepercayaan antara pemimpin dan anggota tim. Dan untuk karakteristik kepemimpinan yang ketiga, pemantapan pemahaman peran dan talenta, yaitu kepemimpinan yang membagi peran kepemimpinannya dengan tim lebih memantapkan pemahaman akan peran, kelebihan, dan talenta masing-masing anggota. Dan selanjutnya, karakteristik kerja tim yang meliputi pertama, komitmen dengan tugas yang didefinisikan secara spesifik, yaitu tim didefinisikan sebagai kelompok yang mempunyai komitmen dengan tugas yang didefinisikan secara spesifik. Untuk karakteristik kerja tim yang kedua, peran-peran spesifik yang dipahami dengan baik oleh masing-masing anggota, yaitu anggota tim mempunyai peran-peran spesifik yang dipahami dengan baik oleh masing-masing anggota. Untuk karakteristik kerja tim yang ketiga, tingkat saling ketergantungan yang tinggi, yaitu tingkat saling ketergantungan dalam tim yang sangat tinggi. Untuk selanjutnya, ada langkah-langkah kepemimpinan dan kerja tim dalam perbaikan mutu sekolah. Apa aja sih langkah-langkah kepemimpinan dan kerja tim dalam memperbaiki mutu sekolah? Yang pertama, memiliki visi dan misi yang jelas. Visi dan misi yang jelas akan sangat membantu dalam merumuskan tujuan dan sasaran yang spesifik untuk dicapai. Dan langkah-langkah yang kedua, membangun tim kerja yang solid. Tim kerja yang solid akan mempermudah pelaksanaan program-program pendidikan yang akan dilakukan di sekolah. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi guru. Kepala sekolah perlu memberikan pelatihan dan pengembangan profesional kepada guru-guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Untuk yang keempat, melakukan evaluasi dan supervisi secara berkala. Supervisi dan evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam proses pembelajaran dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada guru-guru. Dan untuk langkah-langkah yang kelima, melibatkan siswa dalam pengambilan keputusan. Kepala sekolah dapat meningkatkan mutu pendidikan dengan melibatkan siswa dalam proses pengambilan keputusan di sekolah. Jadi kesimpulannya yaitu, berdasarkan uraian yang sudah saya paparkan tadi, bahwa kepemimpinan dan kerja tim adalah dua hal yang penting dalam memperbaiki mutu sekolah. Kepemimpinan yang baik dapat membantu meningkatkan efektivitas, partisipasi, kualitas, inovasi, dan kolaborasi dalam proses perbaikan mutu sekolah. Sementara itu, kerja tim yang baik dapat meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar, partisipasi masyarakat, kualitas pendidikan, inovasi, dan kolaborasi dalam proses perbaikan mutu sekolah. Jadi, keduanya itu memiliki hubungan yang sangat erat untuk saling berkolaborasi dalam mewujudkan cita-cita lembaga pendidikannya, baik dari segi kualitas pengajarnya, output lulusannya, pembelajarannya, atau kurikulumnya, dan sebagainya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.